Koas, saya hari ini mau cerita tentang anamnesis riwayat nutrisi. Anamnesis riwayat nutrisi pada anak, pada prinsipnya kita harus menguasai asuhan nutrisi yang dianjurkan pada anak. Karena riwayat nutrisi ini bukan cuma untuk melengkapi isian status di rekam medis, tapi kita mau menilai kualitas dan kuantitas dari manajemen nutrisi yang diberikan pada si anak. Dan tips yang lain adalah kita kalau bertanya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh awam, ya, oleh orang tua. Prinsipnya tuh begini, 6 bulan pertama anak makan cair, ASI atau penggantinya, yaitu susu formula. 6 sampai 9 bulan dia belajar makan padat, tapi bentuknya masih semi cair, jadi masih halus, teksturnya lembut, mau di blender, mau disaring, terserah. Dan 9 sampai 12 bulan naik tekstur. 12 sampai 24 bulan mulai naik tekstur, tapi ASI sudah bukan lagi menjadi nutrisi utama. Jadi dibalik, ASI menjadi tambahan. Di atas 24 bulan, ASINya udah di stop dong, harusnya udah winning ya, udah disapi. Dan makanannya adalah makanan keluarga dengan menggunakan panduan dari Choose My Plate. Kalau kita menguasai ini, kita bisa tanya sama si ibunya, misalnya pada saat periode empasi, kita harus tanya juga bagaimana produksi ASI-nya. ASI yang produksinya jelek, menurun, ya, tapi MPASI-nya juga tidak adekuat, maka sangat rentan sekali terhadap malnutrisi. Nah, contoh bayi di bawah 6 bulan. Tadi kan kita tahu bahwa bayi di bawah 6 bulan idealnya makanannya itu adalah cair, ASI yang paling utama, dan kalau tidak ada diberikan PASI atau pengganti ASI. Dasar teorinya ini ya, kita perlu kalori 120 kilokalori dikali berat badan ideal. Sedangkan kandungan ASI atau susu formula adalah 67 kilokalori per 100 cc. Dengan perhitungan ini, kita mendapatkan kebutuhan ASI atau susu formula per harinya adalah 180 kali dikali berat badan dalam bentuk mili ya, volume. Ini akan terbagi jadi 8 sampai 12 kali menyusui. Nah, dasar teori yang lain adalah bayi nyusunya 2 sampai 3 jam sekali jaraknya. Dan lama menyusunya sekitar 10 sampai 15 menit dengan dasar teori yaitu hind milk keluarnya 7 sampai 10 menit saat menyusu. Artinya 10 sampai 15 menit dia kenyang dan frekuensinya 8 sampai 12 kali. Maka kita pertanyakan, kalau dia minum ASI perah atau susu formula, kita bisa bertanya volumenya berapa sih? Nah, kita kan tadi udah dapat nih kira-kira sehari 8 sampai 12 kali nyusu. Kalau 10 kali menyusu aja, berarti kan proporsinya 18 mili dikali berat badan. Kita buat aja genapin jadi 20 misalnya gitu. Bu, anaknya beratnya misalnya 5 kilo. Dia kalau minum paling 50, 60, itu pun udah nggak mau lagi. Artinya kurang dong ya, karena setidaknya kalau 5 kilo mah 100 dia bisa minum. Tanya sehari minumnya berapa banyak. Kalau saya pergi kerja dari pagi sampai malam, maghrib baru pulang, dia cuman minum paling 3 kali, paling banyak 4 kali gitu ya. Terus berapa cc minumnya? 60 sampai 70. Anaknya 5 kilo, nggak cukup ya. Kalau misalnya kita mau tanya lagi, malam-malam berapa kali nyusunya? Tapi malam tuh direct breastfeeding, dok. Berapa kali? Oh, malam tuh sering banget, tiap jam dia nyusu. Sekali pompa, ibu dapat berapa cc? Nah, kita bisa memperkirakan sebenarnya ASI-nya cukup atau kurang ya. Jadi ini hitung-hitungannya akan bisa kita terapkan kalau ASI-nya ASI perah atau susu formula. Tapi kalau dia direct breastfeeding, kita tanya, lama nyusuin jam berapa jam? Berapa menit? Jarak menyusui berapa? Kita lihat, ini dasar teorinya ya. Dok,
setengah jam baru ditaruh di ranjang, langsung ngamuk, nggak bisa tidur, terus nyusu. Nggak normal ya, biasanya kalau dia kenyang, dia akan menyusu sehari 10-12 kali. Wah, 20 kali lebih dok, kalau nenek nggak mau berhenti. 40 menit juga kurang, masih terus aja mau nenen, kadang bisa sejam. Hati-hati ya, ini menandakan manajemen laktasi yang buruk. Ada masalah, entah dengan produksi ASI-nya atau asupan bayinya ya, kita lihat. Jadi kita evaluasi, apakah ada masalah dengan manajemen laktasi apabila kita melakukan anamnesis riwayat nutrisi di bawah 6 bulan. Apa sih kegunaannya kita melakukan ini adalah kita mau lihat akan berefek nggak nanti pada diagnosis status nutrisi kita. Kan kita pakai antropometri kan. Nah, salah satunya kan kita harus evaluasi juga food recall-nya. Kalau kita mau tahu berhasil apa tidak, bukan dengan cara anamnesis ini. Ya, anamnesis ini hanya mengevaluasi manajemen nutrisi, manajemen laktasinya. Tapi kalau kita mau tahu berhasil nggak sih ini menyusuinya apa enggak, nah kita harus membuktikannya dengan antropometri. Bagaimana kalau usia 6-12 bulan? ASI tetap dominan, jadi kita harus tanya, masih nyusu apa enggak? Ya, kalau masih nyusu, kita balik lagi kepada tadi. Kita harus hitung lagi kebutuhan nutrisinya dari laktasi kira-kira berapa. Sekitar 3/4 lah dari kebutuhan kalori dia per hari. Lalu MPASI-nya 6-9 bulan, kira-kira 2-3 kali sehari. 9-12 bulan, frekuensi makannya 3-4 kali. Jenisnya bagaimana? Kita tanya, Bu, tadi pagi anaknya makan apa? Tadi pagi kerokan pisang, siang-siang saya kasih tambahan bubur, dihancurin, saya pakaiin kuah ceker. Nah itu hati-hati ya, jenisnya berarti kurang. Jenis MPASI yang benar adalah menu lengkap dengan protein hewan sesering mungkin. Kenapa? Karena 6 bulan pertama minum ASI, ASI itu udah nutrisi yang terbaik dan paling lengkap. Tidak bisa ditandingi ASI itu dengan nutrisi yang lain, dan tidak bisa kalau ASI-nya sudah tidak mampu memberikan kalori untuk pertumbuhannya di usia 6 bulan, dia nggak bisa digantiin dengan hanya dengan satu jenis nutrisi, yaitu seperti karbonya kebanyakan atau serat. Jadi intinya bagaimana dok makannya? Harus lengkap. Nggak boleh menjadi dominan di karbo ya. Jadi dia harus sering sekali mendapatkan protein hewan. Apalagi ibu-ibu kan di Indonesia kalau nggak makan nasi dianggap tidak makan. Nah ini juga merupakan kualitas makanan yang salah. Jumlahnya kita bisa tanya kira-kira 2-3 sendok makan, lalu bertahap naik 3-4 sendok makan. Dengan membuat jadwal jarak makan 2-3 jam supaya perutnya kosong. Nah, kalau kita sudah tahu standar yang baik, maka kita tahu, bisa menilai ya, pasien kita ini kualitas dan kuantitasnya bagaimana. Menunya apa ya Bu? Tadi pagi makan apa? Kemarin makannya apa ya? Nanti ini yang kita tanyakan, dan jangan lupa kita harus tanyakan, ASI-nya emang masih banyak Bu? Berapa kalau dipompa gitu kan? Karena ingat ya, 6-12 bulan manajemen laktasi harus diperhatikan karena makanan padat adalah pendamping. Bagaimana dengan 12-24 bulan? ASI mulai di sapi ya, dia hanya 2-3 kali sehari, atau kalau ASI perah jumlahnya 500-600 ml per hari. Makanan padat memberikan sumbangan kalori terbanyak dari kebutuhannya sehari-hari. Jika ASI-nya berkurang, misalnya dia anaknya masih mau minum susu, silakan aja minum susu, tapi sarannya saat ini adalah susu UHT. Berbeda dengan tadi, di bawah 12 bulan, apabila ASI-nya kurang, sarannya adalah susu bubuk, susu formula. Kemudian akan di-weaning ya, akan disapi di usia 2 tahun. Kalau di atas usia 2 tahun, akan berbeda sekali nanti anamnesisnya. Kita harus menanyakan tentang MyPlate. Jadi ini contohnya MyPlate ya. Jadi di dalam piring itu ada sayur, buah, biji-bijian yang mewakili karbohidrat,
dan protein ya. Karena sebenarnya kalau ditulis karbo nanti dikasihnya gula, padahal sebenarnya kan gula tidak sehat ya. Kalaupun dia masih minum susu itu harus dibatasi. Jadi harus ada batas maksimal. Batas maksimal artinya kalau dia tidak suka minum susu, nggak apa-apa nggak minum susu. Nah, jadwal sama seperti tadi ya, biasanya jaraknya 2-3 jam perut kosong, baru ke meal time selanjutnya. Setelah melakukan anamnesis, harus kita buat kesimpulan. Jadi, menurut kita, riwayat pemberian nutrisi pada pasien ini bagaimana? Apakah secara kualitatif bagus? Misalnya kamu bisa nulis ya, ASI eksklusif, berarti kan ASI kan bagus ya kualitasnya. Tapi kuantitatifnya bagaimana? Kurang. Karena apa? Nah, karena kamu dalam anamnesis mendapatkan nyusunya kok cuma 6 kali misalnya, atau nyusunya sangat sedikit, misalnya seperti itu. Atau setelah dipompa ASI-nya kurang, tidak sesuai dengan target hitungan yang tadi ya, hitungan kebutuhan kalori yang tadi. Atau misalnya pada pasien dengan penyakit jantung bawaan yang mengalami gagal jantung, dia nyusunya 3 menit udah capek gitu ya, udah ngos-ngosan 3 menit, 4 menit. Tapi kalau habis nyusu dia tidur kok dok, kelihatannya kayak kenyang. Tunggu dulu, high milk kan keluarnya sekitar 7 menit sampai 10 menit. Kalau 3 menit atau 2 menit dia udah rasa sesak, dia tidur mungkin karena kecapean ya. Hati-hati misalnya pada pasien PJB. Atau pada pasien yang tadi saya bilang, nyusu terus tidak berhenti karena dia sebenarnya kelaparan. Jadi bisa kamu simpulkan bahwa kuantitatifnya bermasalah. Mungkin itu tentang riwayat nutrisi. Intinya kita harus tahu normalnya yang seperti apa supaya kita bisa menilai pasien kita normal atau tidak.